Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Gabi menyerbu maju ke arah Aida. Satu dropkick bisa dihindari sama Aida. Tapi Gabi belum selesai. Dia melakukan tendangan putar rendah dan menghajar kaki Aida, membuat member armamen itu jatuh. Saat itulah beberapa member LOP langsung maju dan mengeroyoknya tanpa ampun. Beruntung datang seseorang yang membantu. Untuk sesaat Aida terselamatkan. Tapi jelas kondisinya masih gawat karena Gabi dan banyak member LOP terus maju mengepung. Terlihat di tengah lapangan kondisi yang sama. Banyaknya orang berseragam LOP terus mengeroyok member armamen yang tersisa. Di sisi lain, Mochi maju dan menubruk badan Nanba sampai terjatuh ke tanah. Mochi langsung menduduki perut Nanba sampai tidak bisa bergerak. Lalu dua kepalan tangan Mochi terangkat ke atas dan menghantam dada Nanba. Mochi kembali ambil ancang-ancang, tapi Nanba tidak membiarkannya. Dia menangkap dua tangan Mochi, lalu memakai kaki buat mengangkat dan melempar badan Mochi menyingkir. Kali ini Nanba yang maju duluan. Satu kepalan tinju besar dilayangkan, tapi Mochi bisa menangkap pukulan itu. Mochi tampak menikmati adu kekuatan tersebut dengan Nanba. Sedangkan member LOP lain tidak ada yang berani maju buat ikut campur pertarungan dua orang berbadan besar itu. Mereka menoleh ke arah lain, di mana Koala berhadapan dengan Kyohiro. Mereka bergerak mendekat dari belakang Kyohiro. Tapi Koala berkata ke orang-orang LOP itu kalau dirinya akan bertarung dalam 1 lawan 1 dan jangan ada satupun yang mengganggu. Para member LOP itu segera mundur. Kyohiro memuji sikap Koala, tapi dia salah bicara dengan mengatai Koala pakai sebutan cebol. Mata Koala langsung melotot. Satu pukulan keras menghajar Kyohiro, bikin badannya terangkat dan terdorong ke belakang. Meski Kyohiro bisa menahan serangan barusan, tapi kedua tangannya kesemutan karena kekuatan tinju Koala yang berbanding terbalik sama ukuran badannya. Dengan emosi, Koala berkata tidak akan bermain-main lagi dan akan bertarung dengan sangat serius. Di sisi lain lagi, satu suara pukulan terdengar menyembur darah dari mulut dan hidung Teso. Tangan Kiichi menahan badan Teso agar tidak menjauh, lalu menghujaninya dengan banyak pukulan. Tapi Teso mendapat celah menahan kedua tangan Kiichi, lalu maju dan menghantamkan kepalanya ke muka Kiichi. Dua petarung itu ambil jarak satu sama lain. Teso berkata kalau tadinya dia pikir Kiichi akan bertarung dengan taktik, tapi malah sekarang udah kayak dirinya yang frontal. Kiichi menyaut setelah ketemu Teso sebelumnya. Dia tidak lagi ragu bertarung sekuat tenaganya. Lalu Kiichi bertanya satu hal pada Teso. Apa mau jadi sekutunya LOP? Dengan cepat Teso menjawab tidak. Kiichi berseru agar Teso mendengarkan dia bicara dulu. Teso menyaut meski Kiichi bicara panjang lebar pun jawabannya akan tetap tidak. Teso berkata sampai kapanpun armamen tidak akan berada di bawah naungan geng manapun. Kiichi diam mendengarkan. Teso menambahkan dia heran padahal Kiichi dan teman-temannya di LOP sudah jadi tim yang baik dan solid, tapi masih memaksa geng lain buat bergabung seperti armamen ini. Kiichi berkomentar kalau armamen mirip LOP yang dulu. Kiichi berkata kalau dulu ketua armamen Takeda Kouze dan timnya pernah diobrak-abrik sama Manji Tatsuo. Itu juga yang dialami LOP sebelumnya. Teso berkata tidak penting mirip atau tidak. Hal itu tidak ada hubungannya dengan alasan Teso menolak ajakan Kiichi. Armamen akan selalu jadi armamen, tidak peduli siapapun. Kalau ada yang mengganggu dan menyakiti keluarga armamen, entah itu LOP atau Manji Empire sekalipun, armamen tidak akan diam saja. Kiichi menyaut kalau itu cuma pikiran Teso saja. Bisa jadi ketua armamennya tidak sependapat. Teso dengan yakin berkata kalau bosnya pasti berpikiran sama. Karena kalau tidak,
Teso tidak akan memutuskan jadi anggota geng armamen, karena sejak awal Teso tidak berniat gabung ke geng manapun. Kiichi lalu berkata kalau Teso perlu dihabisi, begitupun member armamen lainnya. Kiichi ingin menunjukkan kekuatan geng besar sesungguhnya. Teso tidak gentar mendengar ancaman Kiichi dan langsung maju ke depan. Begitupun Kiichi yang berniat menyelesaikan duel mereka. Selain Teso, member armamen lain masih berjuang keras bertahan dari gempuran LOP. Semua muka sudah kelihatan babak belur. Kaki Tojiro gemetaran dan jatuh terduduk di tanah karena kelelahan. Satu member LOP meloncat di dekatnya dan berniat menyerang Tojiro yang tidak siap. Beruntung Kagaya datang memukul orang TOP itu. Kagaya menanyakan kondisi Tojiro. Keduanya mengeluh karena member LOP tidak ada habis-habisnya. Apalagi para petinggi LOP ternyata sangat kuat. Keempat jagoan armamen muda itu semuanya tampak kewalahan. Kagaya menyadari keadaan mereka sudah di ujung tanduk. Tinggal tunggu waktu saja mereka akan benar-benar dikalahkan. Tojiro meminta Kagaya mengulur waktu sebentar karena dia punya rencana lain. Kagaya tidak masalah, cuma dia berkata tidak akan bisa melakukannya untuk waktu lama. Tojiro berlari menjauh sambil berkata Kagaya harus berusaha sangat keras buat melakukannya. Tojiro berlari ke arah Harumoto dan geng BMT. Dia membicarakan sesuatu dengan ketua BMT tersebut. Kagaya dan yang lainnya masih sekuat tenaga mengajar para LOP agar tidak mendekat ke arah Tojiro. Lalu terdengar Tojiro berteriak kencang, mengatai orang-orang LOP itu sebagai keroco dan menantang semuanya buat maju. Tentu provokasi Tojiro itu mengundang kemarahan banyak member LOP. Mereka segera ke arah Tojiro dan Kagaya. Tojiro berkata kalau sekarang giliran ketahanan mereka akan diuji. Teriakan kemarahan menandai rombongan LOP menyerbu maju. Sedangkan di sisi lain, Ryo menyadari ada yang datang mendekat. Rupanya rencana Tojiro mengalihkan perhatian member LOP itu agar Harumoto dan geng BMT bisa langsung ke arah bos LOP. Tojiro berharap Harumoto bisa menghabisi Ryo dengan mengeroyoknya. Apalagi posisinya Ryo cuma sendirian saja. 5 orang member BMT siap mengepung. Totsugawa yang bergerak duluan. Tapi satu tendangan keras menghajar badannya, melempar Tojiro terpental ke belakang beberapa meter jauhnya. Kekuatan Ryo sangat luar biasa. Tapi sudah terlanjur. Harumoto segera maju menyerang Ryo, tapi malah bisa dipukul balik. Sepertinya 5 orang tidak akan cukup menjatuhkan bos LOP tersebut. Sugawara satu-satunya yang menyadari keadaan Ryo. Para member BMT terus berusaha menjatuhkan Ryo. Harumoto masuk lewat sisi belakang, tapi tangannya dipegang oleh Sugawara, lalu menghajar Harumoto dengan keras. Sugawara berkata akan mengurus orang-orang tersebut. Tapi Ryo menarik Sugawara ke belakang dan berkata kalau Sugawara menghalanginya. Ryo melirik tajam ke arah anak buahnya itu dan berkata, jangan coba melindungi dirinya seperti barusan. Sugawara jadi bingung mendengarnya. Sedangkan Totsugawa sudah bangkit lagi. Dia meraih sebatang kayu dan menatap emosi ke arah Ryo. Dengan cepat bergerak maju. Dan Sugawara lah yang menyadarinya. Satu hantaman keras batang kayu dari Totsugawa malah mengenai kepala Sugawara untuk melindungi Ryo. Darah mengucur dan badan Sugawara ambruk ke tanah. Ryo melirik ke arah anak buahnya yang terkapar di tanah itu. Kerasnya suara benturan tadi membuat semua orang menoleh dan menghentikan kegiatan mereka. Mochi berlari mendekat ke arah Sugawara. Dia dengan panik memanggil nama Sugawara. Dengan gerakan lemah yang dipanggil menoleh ke arah Mochi. Dulu pernah ada kejadian. Saat malam hari Mochi mendatangi Sugawara. Mochi menyerahkan seragam LOP pada Sugawara yang bingung mendapatkan benda tersebut. Mochi berkata kalau seragam itu sudah kekecilan buatnya. Tapi masalahnya di situ juga masih ada bordiran namanya. Sugawara berkata itu bukan masalah karena dia juga mengagumi kekuatan Mochi dan ingin jadi kuat seperti Mochi. Suatu hari kalau dia sudah merasa sekuat Mochi, barulah Sugawara akan melepas bordiran nama tersebut. Di lapangan, dengan terbaring tak berdaya, Sugawara minta maaf ke Mochi karena sudah mengotori seragam pemberiannya itu.
Mochi berteriak kesal karena bukan waktunya mengkhawatirkan hal kayak gitu. Sugawara harus segera ke rumah sakit. Tapi Sugawara berkata kalau dia masih sanggup bertarung. Sedangkan Ryo tidak berkata apa-apa ke Sugawara. Dia malah ngomong ke rombongan PMT agar lanjut lagi meski barusan ada gangguan. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah lain. Teso meneriaki Ryo dan protes dengan sikapnya barusan. Kiichi yang di dekat Teso juga ikut kaget. Anggotamu terluka parah dan tidak bisa bergerak. Tapi kamu bilang dia hanya mengganggu. Jangan bicara seenaknya, seru Teso dengan marah. Ryo tetap diam saja. Teso lalu nanya, sebenarnya Ryo ini bertarung demi apa? Ryo mengulang pertanyaan Teso, seakan itu hal yang aneh. Teso menyaut, kalau armamen bertarung demi kebebasan mereka dan juga kebebasan keluarga mereka dari orang-orang seperti LOP ini. Ryo menyaut, kalau yang dia cari adalah kekuatan absolut. Jadi mereka bisa mengatur semua yang lebih lemah dari mereka. Tadi kamu berkata ingin melindungi kebebasan dan juga keluarga kan? Sekarang ku tanya, apa kalian bisa melakukannya tanpa kekuatan yang cukup? Apa kamu yakin bisa bicara dengan percaya diri soal hal tersebut saat ada lawan yang dengan kekuatan besar menyerang kalian? Tanya Ryo meremehkan pendapat Teso. Dia juga berkata kalau kekuatan juga kekuasaan adalah segalanya. Dan menurut Ryo, itulah cara dunia ini bekerja. Yang kuat berkuasa dan yang lemah tertindas karena tidak punya kekuatan buat melawan. Sugawara seperti tersentak sesuatu. Dia memaksakan diri buat berdiri. Dengan suara lemah, Sugawara berkata dia masih bisa bertarung. Sugawara bergumam kalau dia setuju perkataan Ryo bahwa LOP harus jadi yang terkuat dan tidak boleh kalah di tempat tersebut. Mochi langsung memandu Sugawara buat berdiri. Dia berkata sudah cukup dan Sugawara harus ke rumah sakit. Sugawara ingin komplain, tapi Mochi dengan serius berkata kalau dia dan member LOP lainnya yang akan menyelesaikan semua itu. Datang mendekat Misono-uchi dan kawan-kawannya. Dia ngomong akan membawa Sugawara ke rumah sakit. Mochi cukup kaget mendengarnya, mengingat sebelumnya Mochi belum terlalu akrab sama Misono-uchi ini. Miso berkata, tanpa adanya Mochi, mereka tidak akan bisa mengalahkan orang yang seperti tank dari armamen itu, yaitu Nanba. Miso berkata, mereka harus menang, jadi Mochi perlu buat mengalahkan Nanba. Mochi diam sesaat, lalu setuju. Dia menyerahkan Sugawara ke Miso buat diantar ke rumah sakit. Ternyata kamu baik juga ya, celutuk Sugawara. Diam, kamu itu lagi cedera, saut Miso. Sedangkan Mochi kembali ke depan Nanba. Maaf, sudah membuatmu menunggu. Mari lanjutkan, kata Mochi. Dan dua pertarungan badan besar itu siap saling menghajar satu sama lain. Sedangkan Ryo masih menatap ke arah Teso yang belum selesai protes. Teso berkata kalau pendapat Ryo sebelumnya itu memang benar, bahwa mereka butuh kekuatan buat melindungi. Tapi kalau jadi yang terkuat, berarti harus tidak memperdulikan teman yang lebih lemah. Aku tidak masalah jadi yang lemah dan tidak punya kekuasaan, kata Teso. Kiichi tampak tertegun mendengar perkataan Teso. Sedangkan Ryo menyaut kalau mereka sepertinya memang tidak cocok. Teso langsung menantang Ryo buat berduel agar perang ini segera selesai. Tapi datang Kiyohiro. Dia berkata agar dirinya saja yang melawan ketua LOP itu. Teso menoleh ke arah rekannya tersebut. Kiyohiro mengingat pertemuannya dengan Ryo pertama kalinya. Kiyohiro sekarang sadar kalau Ryo ini sudah meremehkan dirinya dan menganggap Kiyohiro ini bodoh. Kiyohiro bilang dia tidak akan memaafkan ketua LOP tersebut. Tapi Teso segera menolak. Dia menyuruh Kiyohiro menyingkir. Sama juga dengan Kiyohiro yang menyuruh Teso yang buat pergi. Seorang berlari mendekat. Koala menyerang ke arah Kiyohiro. Beruntung bisa dihindari. Tinju barusan benar-benar berbahaya kalau kena sasaran. Kini Kiichi dan Koala berdiri di antara Ryo dan juga Teso. Koala berteriak kalau Kiyohiro ini sedang berduel dengannya. Sedangkan Teso nanya ke Kiichi, apa setuju sama pendapat Ryo? Kiichi menyaut dia, karena semua hal yang dikatakan Ryo mempresentasikan posisi LOP. Kiyohiro mengumpamakan, seperti kapal yang sudah berlayar, tentu tidak mudah dihentikan. Lalu Teso berkata, dia punya ide. Teso mengusulkan,
Siapapun yang menang terlebih dulu atas lawannya berarti boleh melawan si ketua LOP. Kiyohiro merasa itu ide yang paling sesuai. Kiyohiro menyindir Teso merasa akan pasti menang. Teso cuma tertawa mendengarnya. Mereka berdua pun bersiap lagi. Begitupun Koala dan Kiichi. Malam semakin larut menyelimuti hutan itu. Tanpa berkeletakan di tanah, orang-orang yang kena hajar. Ada Aida dan satu kawannya masih bertahan, tapi Gabi dan beberapa member LOP terus mengelilingi mereka berdua. Nanba sudah jatuh terduduk. Kakaya dan Tojiro sudah jadi bulan-bulanan. Begitupun member armamen lainnya yang terus jadi sasaran pukulan saja. Satu lagi suara tinju terdengar dan Kiyohiro terdorong sampai beberapa meter ke belakang. Kiyohiro mengelap mukanya yang penuh darah. Koala memuji kalau Kiyohiro ini kuat juga, nggak cuma banyak omong. Kiyohiro merasa lawannya sangat kuat, mungkin bisa sekuat Inada Genji. Kiyohiro jadi tidak percaya diri buat menang. Lalu terdengar suara kencang dan badan Kiichi terlempar jauh ke tanah. Koala berteriak cemas, sedangkan Kiichi berusaha bangun lagi tapi gagal. Badannya terkapar di tanah. Teso menang. Sekarang impas ya, rambut mangkok, kata Teso. Yang kemudian menoleh ke Kiyohiro. Kalau berarti dirinya yang akan melawan ketua LOP. Kiyohiro tidak bisa protes, karena memang dia juga belum selesai dengan Koala. Kamu sudah janji akan duel denganku suatu hari nanti. Jadi jangan dikalahkan duluan di sini, kata Teso. Kiyohiro menyaut kesal kalau dia juga tidak mau kalah. Jangan sombong sialan, aku sebentar lagi juga akan menang, seru Kiyohiro. Teso cuma tertawa mendengarnya. Lalu perhatiannya pindah ke arah lain. Kiichi masih terkapar di tanah. Teso nanya, kenapa si rambut mangkok itu mendadak jadi lemah? Teso yakin kalau Kiichi merasa ragu-ragu. Kiichi diam saja tak menyaut. Teso menduga kalau itu dikarenakan si ketua LOP yang berdiri tak jauh darinya. Teso berjalan mendekati bos terakhir. Tojiro yang pertama menyadarinya. Ryo diam saja sambil matanya menatap Teso yang juga mengarahkan pandangan tanpa rasa gentar. Tojiro berteriak keras dan bersama dengan itu Teso berlari maju ke arah Ryo. Kami bukan jago